Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok konstruksi perkerasan jalan raya kali ini akan membahas mengenai jenis kerusakan jalan dan maintenance-nya. Selanjutnya, kami beranggotakan kelompok 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Maulin Asyura, dengan NIM 19061065. Selanjutnya, Muarif dengan NIM 19061034. Selanjutnya, Purnama Ahsani dengan NIM 19061015. Baiklah, presentasi kali ini akan dilanjutkan oleh Purnama Ahsani. Kepada Purnama Ahsani, disilahkan. Menurut Manual Pemeliharaan Jalan Nomor 03 MN B 1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan, yaitu yang pertama retak atau cracking, yang kedua distorsi atau distortion, yang ketiga cacat permukaan atau disintegration, yang keempat pengausan atau polished agregat, yang kelima kegemukan atau bleeding off, flushing, yang keenam penurunan pada bekas penanaman utilitas. Jenis kerusakan jalan dan maintenance-nya. Yang pertama yaitu retak atau tracking. Pembagian retak di sini yang pertama yaitu retak halus atau hair cracking. Lebih lebar, celah lebih kecil atau sama dengan 3 mm. Penyebabnya adalah bahan perkerasan yang kurang baik, tanah dasar atau bagian perkerasan di bawah lapis permukaan kurang stabil. Retak halus ini dapat meresapkan air ke dalam lapisan permukaan. Untuk pemeliharaan dapat dipergunakan lapis latasir atau busar. Dalam tahap perbaikan sebaiknya dilengkapi dengan perbaikan sistem drainase. Retak rambut dapat berkembang menjadi retak kulit buaya. Yang kedua yaitu retak kulit buaya atau alligator crack, yaitu lebar celah lebih besar atau sama dengan 3 mm, saling merangkai membentuk serangkaian kotak-kotak kecil yang menyerupai kulit buaya. Retak ini disebabkan oleh bahan perkerasan yang kurang baik, pelapukan permukaan, tanah dasar atau bagian perkerasan di bawah lapis permukaan kurang stabil, atau bahan lapis pondasi dalam keadaan jenuh air atau air tanah naik. Retakan ini dapat diperbaiki dengan cara dibongkar dan membuang bagian-bagian yang basah, kemudian dilapis kembali dengan bahan yang sesuai. Perbaikan harus disertai dengan perbaikan drainase di sekitarnya. Kerusakan yang disebabkan oleh beban lalu lintas harus diperbaiki dengan memberi lapisan tambahan. Retak kulit buaya dapat diresapi oleh air sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan lubang-lubang akibat terlepasnya butir-butir. Ketiga yaitu retak-retak pinggir atau edge crack. Retak memanjang jalan dengan atau tanpa cabang yang mengarah ke bahu dan terletak dekat bahu. Retak ini disebabkan oleh tidak baiknya sokongan dari arah samping, drainase kurang baik, terjadi penyusutan tanah, atau terjadinya settlement di bawah daerah tersebut. Retak dapat diperbaiki dengan mengisi celah dengan campuran aspal cair dan pasir. Perbaikan drainase harus dilakukan, bahu diperlebar dan dipadatkan. Jika pinggir perkerasan mengalami penurunan, epalasi dapat diperbaiki dengan menggunakan hot mix. Yang keempat yaitu retak sambungan bahu dan perkerasan atau edge joint crack. Retak dapat disebabkan oleh kondisi drainase di bawah bahu jalan lebih buruk daripada di bawah perkerasan. Terjadi settlement di bahu jalan, penyusutan material bahu. Perbaikan dapat dilakukan seperti perbaikan retak refleksi. Oke, kita lanjut dengan presentasi dari teman kita yang pertama. Selanjutnya yaitu jenis kerusakan jalan dan maintenance-nya. Yaitu yang pertama retak tracking. Retak yang pertama selanjutnya ada retak sambungan jalan longen crack. Retak memanjang yang terjadi pada sambungan dua lajur lalu lintas.
Perbaikan dapat dilakukan dengan memasukkan campuran aspal cair dan pasir ke dalam celah-celah yang terjadi. Yang kedua, retak refleksi, reflection cracks. Perbaikan dapat dilakukan dengan mengisi celah dengan campuran aspal cair dan pasir untuk rekat berbentuk kotak. Yang ketiga, ada retak slip. Perbaikan dapat dilakukan dengan membongkar bagian yang rusak dan menggantikannya dengan lapisan yang lebih. Yang selanjutnya ada distorsi atau distortion. Perubahannya bentuk dapat terjadi akibat lemahnya tanah dasar, pemadatan yang kurang pada lapisan fondasi. Dapat dibedakan atas yang pertama alur. Terjadinya alur disebabkan oleh lapis perkerasan yang kurang padat. Dengan demikian terjadi tambahan pemadatan akibat repetisi beban lalu lintas pada lintasan roda. Yang kedua ada keriting. Alur yang terjadi melintang jalan. Perbaikan yang tepat adalah dengan menggaruk kembali campur dengan lapisan pondasi. Yang ketiga ada sungkur. Deformasi yang terjadi setempat di tempat kendaraan sering berhenti, kelandaian suram dan tikungan tajam. Selanjutnya ada jenis kerusakan jalan dan maintenance-nya. Yang B, distorsi, amblas. Perbaikan dapat dilakukan untuk amblas yang kurang lebih 5 cm. Bagian yang rendah diisi dengan bahan sesuai seperti lapen, latas, dan laston. Yang kedua ada jembul. Hal ini terjadi akibat adanya pengembangan tanah dasar pada tanah dasar ekspansif. Perbaikan dilakukan dengan membongkar bagian rusak dan melapisinya kembali. Selanjutnya ada cacat. Mengarah pada kerusakan secara kimiawi dan mekanis dari lapisan kekerasan. Ada termasuk dalam cacat di bawah ini adalah lubang berupa mangkuk ukuran bervariasi dari kecil sampai besar. Lubang-lubang ini yang menampung dan merasakan air ke dalam lapisan permukaan yang menyebabkan semakin parahnya kerusakan jalan. Yang kedua ada pelapisan butir. Dapat diperbaiki dengan memberikan lapisan tambahan atas lapisan yang mengalami pelepasan butir seperti setelah lapisan tersebut dibersihkan dan dikeringkan. Yang ketiga ada pengelupasan lapisan permukaan disebabkan oleh kurangnya ikatan antara lapis permukaan dan lapis di bawahnya atau terlalu tipis lapisnya permukaan. Dapat memperbaiki dengan cara digaruk, diratakan, dipadatkan, setelah itu dilapisi dengan buras. Baiklah, presentasi kali ini akan saya lanjutkan kembali. D. Pengausan atau polished and grade. Permukaan jalan menjadi licin sehingga membahayakan kendaraan. Pengausan terjadi karena agregat berasal dari material yang tidak tahan aus terhadap roda kendaraan, atau agregat yang dipergunakan berbentuk bulat dan licin, tidak berbentuk kubikal, dapat diatasi dengan menutup lapisan dengan latasir, buras, atau latas bun. Selanjutnya, kegemukan atau bleeding of flushing. Kegemukan atau bleeding dapat disebabkan pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal. Pemakaian terlalu banyak aspal pada pekerjaan prime coat atau tack coat dapat diatasi dengan menaburkan agregat panas dan kemudian dipadatkan atau lapis aspal diangkat dan kemudian diberi lapisan penutup. Selanjutnya, penurunan pada bekas penanaman utilitas atau utility cut depression. Hal ini terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat. Dapat diperbaiki dengan dibongkar kembali dan diganti dengan lapis yang sesuai. Baiklah, selanjutnya foto atau gambar dari kerusakan retak jalan, kerusakan distorsi jalan, cacat permukaan jalan, pengausan jalan, kegemukan jalan, serta penurunan pada bekas penanaman utilitas. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.